AHY disikat habis usai nyinyirin pembangunan infrastruktur Jokowi. AHY tampaknya nggak pernah belajar dari masa lalu. Pada tahun 2022 lalu, AHY pernah bilang dirinya prihatin terhadap kehidupan rakyat kecil. Selain itu, beberapa bulan lalu AHY pernah bikin pidato yang bersifat menyindir saat acara pelantikan serentak pengurus DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya. Saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Dia mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Dia bilang, masyarakat hanya perlu makan daripada berbagai infrastruktur tersebut. Mereka atau rakyat hanya ingin bisa makan. Betul, makan yang baik yang layak buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana, kata AHY. Mereka tidak ingin yang luar biasa mewah. Tidak, mereka hanya ingin anak-anaknya bisa sekolah, bisa dapat kerja. Betul, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, kata AHY. Tapi tidak lama setelah itu, muncul video yang blunder dan mempermalukan AHY. Kenal Bunda Korla? Nah, istri AHY, yaitu Annisa Pohan, diketahui dekat dengan Bunda Korla. Annisa membagikan keakraban mereka ketika berpesta bersama lewat sebuah video TikTok. Dalam video singkat itu, diperlihatkan kolase berbagai momen akrab Annisa dan Bunda Korla selama pesta berlangsung. Happy. Pestanya terlihat mewah dan glamor, menurut banyak netizen. Pidato AHY yang sok prihatin akhirnya jadi bumerang, kena kepala sendiri. Pidatonya sok bela rakyat kecil, sok merasa ikut susah, tapi istrinya bersenang-senang dengan hati riang gembira. Dan kali ini AHY kembali bikin blunder untuk kesekian kalinya. Kali ini AHY mengkritik Jokowi yang dia sebut kurang berpihak pada wong cilik. Presiden Jokowi sering bikin kebijakan pembangunan yang habiskan anggaran besar, tapi tidak berdampak ke wong cilik. Proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik, tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu, kata AHY di depan ribuan kader Demokrat di tenis indoor Senayan. Dia bilang, gara-gara anggaran tersebut, utang Indonesia naik 3 kali lipat mencapai 7.733 triliun rupiah di awal tahun 2023. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Katanya, AHY tidak pernah hidup susah, tapi sok merasa paham dengan kesusahan rakyat. AHY cuma bisa memanfaatkan kesusahan rakyat untuk jualan nyinyiran kepada pemerintah. Saya setuju dengan pegiat Medsos Dani Siregar yang menyindir telah AHY dengan cuitan seperti ini. Gus, Agus pernah seminggu cuman makan Indomie sekeluarga karena duit untuk beli lauk pauk nggak ada. Kalau belum pernah, nggak usah jual-jual wong cilik, karena lo belum pernah jadi bagian dari mereka, katanya. Lihat lagi video Annisa Pohan yang happy-happy.
Apakah itu menggambarkan hidup susah? Apakah itu mencontohkan hidup sederhana? Nggak usah tebal muka ngomong nasib rakyat, padahal hidup sendiri senang dan berlimpah. Nggak cocok. Hari gini masih berani bilang rakyat tidak butuh infrastruktur. Hanya orang stres yang berani ngomong begitu. Justru tanpa infrastruktur, rakyat bakal makin susah. Pergerakan ekonomi makin lambat, kemana-mana butuh waktu lama. Pengiriman barang dan distribusi produk bakal lama. Pantesan aja di era SBY pembangunan infrastruktur cuma secuil. Bagi mereka itu tidak penting. Prihatin itu lebih penting, karena bisa mendulang simpati rakyat. Gitu kan? Yang penting adalah sering berkarya lewat album lagu. Kerja tidak penting. Yang penting, album lagu laris manis mengalahkan penjualan album Michael Jackson. AHY cuma itu aja yang bisa dia jual. Dia pikir ini zaman bapaknya, di mana jualan simpati bakalan laris manis. Kalau jualan kartu simpati, mungkin masih bisa laris. Jualan prihatin, rakyat susah. Tapi berbanding terbalik dengan kesehariannya yang lebih dari kata berkecukupan. Bandingkan saja deh gaya hidup keluarganya dengan Jokowi. Jauh. Bandingkan Presiden Jokowi dan SBY dalam hal kesederhanaan, maka akan terlihat bagai langit dan bumi. Jelang tahun politik memang banyak yang tiba-tiba peduli dan sayang pada rakyat. Pret. Yang satu asli sederhana, yang satu kepingin sederhana, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Dan rakyat sudah cerdas. Ini cuma marketing murahan dari AHY supaya jualan politiknya laku. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwon.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?